Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pimpinan dari Takmir Masjid Nurul Huda, dan segenap bapak-bapak dan ibu-ibu, apa nih berarti istilahnya jamaah ya, jamaah buatan santri ya. Jamaah kajian tafsir Jalalain malam Rabu ya, Selasa malam Rabu. Ini berarti kan sudah masuknya Rabu. Hari Rabu kita melanjutkan niat rutin kita untuk mengkaji lanjutan dari kitab tafsir Jalalain. Yang kemarin kita sudah di surat An-Nasr ya. Di surat An-Nasr yang kemudian kita hari ini insyaallah akan mengkaji dari dua surat, yaitu suratul Kafirun dan surat Al-Kautsar. Ada dua surat itu yang insyaallah malam ini kita niatkan kita kaji sesuai dengan kesepakatan kita di awal, membaca tafsir Jalalain tetapi dari belakang gitu, dari surat ke 114 terus sampai ke nanti surat yang pertama, sesuai dengan urutan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari mukjizat yang terus berlangsung. Al-Quran ini adalah mukjizat yang terus berlangsung ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Baik kiamat kecil yang kita alami masing-masing ataupun kiamat kubro ya, kiamat besar. Seperti yang kemarin kita sudah bicarakan di sedikit, kalau dalam bahasanya anak muda zaman sekarang disepil begitu ya. Dikasih bocoran ya, bocor halus gitu ya, dikasih bocor halus tentang suratul Kafirun. Yang menarik dari surat ini, seperti yang kita kaji dari asbabun nuzul, ini asbabun nuzul suratul Kafirun kami ambilkan dari kitabnya Lubabun Nuqul karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi pengarang dari kitab atau penyusun dari kitab tafsir Jalalain. Jadi beliau juga membuat menyusun kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Itu berkaitan dengan keterangan-keterangan hadis-hadis mengenai bagaimana turunnya satu surat tersebut. Kita baca dulu Asbabun Nuzul suratul Kafirun. Imam Tabrani dan Imam Abu Hatim telah menyampaikan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini anaknya Pak Abbas, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menceritakan bahwasanya orang-orang Quraisy mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya meninggalkan seruannya dengan imbalan bahwa mereka akan memberikan kepadanya harta yang berlimpah, sehingga akan membuatnya menjadi lelaki yang terkaya di kota Mekah
Dan mereka juga menawari atau menikahkan begitu ya, akan menikahkannya atau menikahkan Rasulullah SAW dengan wanita-wanita yang disukai oleh Rasulullah SAW. Untuk itu orang-orang Quraisy, ya nanti kalau menurut imam yang lain nanti ada keterangannya, ada yang menyebutkan salah satu tokoh Quraisy, ada juga yang menyebutkan ya, karena suratul Kafirun ini ada dua pendapat nih, bisa Makiyah, bisa Madaniyah. Kalau cerita ini, maka ini ceritanya Makiyah begitu nih. Untuk itu orang Quraisy mengatakan semuanya itu untukmu, hai Muhammad, asalkan kamu cegah dirimu dari mencaci maki Tuhan kami. Dan jangan pula kamu menyebut-nyebutnya dengan sebutan yang buruk. Jika kamu mau, maka sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah SAW itu adalah sosok yang dalam kesehariannya selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sembarangan dalam merespon kejadian begitu ya, karena Rasulullah yakin bahwa Allah selalu memberikan petunjuk ya secara jelas begitu untuk masalah-masalah yang beliau hadapi. Nah, Rasulullah menjawab, tunggulah sampai ada wahyu yang turun kepadaku dari Tuhanku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Kafirun dari ayat 1 hingga akhir surat. Allah juga menurunkan surat yang lain menurunkan ayat yang lain di surat yang lain, di surat Az-Zumar, di surat ke-39 di ayat ke-64 ya, yang artinya, katakanlah, apakah kalian menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Beberapa ayat yang lain, misalnya di surat Al-Baqarah, itu juga sama, memberikan label kepada orang-orang Quraisy sebagai orang-orang yang tidak berpengetahuan, karena mereka hanya menerka-nerka saja. Dalam beragama mereka hanya mengira-ngira saja, kira-kira seperti ini perilaku atau misalnya hukum atau misalnya tata cara beragama, itu hanya mereka menerka-nerka saja tanpa ada dasar yang kuat begitu, tanpa ada dasar yang jelas. Nah, jadi ini kalau dari asbabun nuzul yang pertama, intinya orang-orang Quraisy itu kemudian mengajak Rasulullah SAW untuk ditawari begitu ya. Ya, kalau dalam lagu gitu ya, ditawari madu, ya kan? Karena sebelumnya sudah ditawari, nantinya akan ditawari racun ya. Kan Rasulullah sendiri pada akhirnya ketika beliau semakin kuat dalam berdakwah begitu, itu sampai akhirnya orang-orang Quraisy gitu ya, kafir Quraisy itu sampai mengadakan sayembara siapa yang bisa membunuh Rasulullah SAW. Jadi pertama ditawari yang enak-enak begitu ya. Ya, terus kemudian nanti pada akhirnya kemudian juga ditawari yang gak enak-enak, bukan ditawari ya, dilawan dengan cara yang sangat keji. Nah, itu kronologisnya. Nah, yang dari keterangan yang lain, misalnya ini dari Imam Abdul Razak, itu juga menyampaikan melalui Wahab telah menceritakan bahwa orang-orang Quraisy telah berkata kepada Nabi SAW, jika kamu suka, kamu boleh mengikuti kami selama 1 tahun, dan kami akan mengikuti pula agamamu selama setahun. Jadi tawaran yang kedua adalah tawaran, kalau tadi tawaran-tawaran duniawi ya, dikasih harta, dikasih wanita, dikasih kekuasaan gitu ya, harta, tahta, wanita ya. Jadi itu pola jahiliyah Pak. Jadi kalau sampai sekarang masih perilakunya seperti itu ya saya nggak bilang loh ya. Dengan yang menyimpulkan ya. Jadi pola-pola itu kan sebenarnya pola-pola dasar nih, kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu merasa bahwa kebutuhan hidup di dunia itu adalah kebutuhan yang itu gitu. Karena kalau tidak memiliki harta, tahta, dan pasangan begitu ya,
atau mungkin keberlanjutan ya, mungkin wanita itu sebagai simbol keberlanjutan begitu, itu seakan-akan hidupnya kurang begitu ya, seakan-akan hidupnya kurang, maka ditawarilah itu. Nah, yang kedua penawarannya penawaran apa ini namanya, diplomasi begitu ya, diplomasi, bahasa diplomasi dari orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya apa? Bentuknya adalah, ini polanya adalah pola negosiasi. Ya sudah, kalau misalnya kita bertengkar terus, ya tentu tidak akan baik buat kita semua ini. Ya udah, sekarang kita gantian saja, ya win-win solution ya, pengennya win-win solution. Kamu menyembah mengikuti apa yang kami sembah selama 1 tahun, terus kami akan mengikuti pula agamamu selama 1 tahun. Nah, terus kemudian turunlah firman surat Al-Kafirun. Atau misalnya ini riwayat dari Imam Ibnul Munzir juga menyampaikan hadis serupa melalui Ibnu Jurais. Imam Ibnu Abu Hatim juga menyampaikan hadis yang sama melalui Sa'id Ibnu Minna yang menyatakan bahwa Al-Walid Ibnul Mughirah, ya ini ayahanda dari seorang yang terkenal ya, yaitu Khalid bin Walid. Nah, ini Walidnya bin Mughirah ya, Al-Walid bin Mughirah. Jadi ini masih dalam lingkup ya, circle yang tidak jauh gitu ya. Atau Al-As Ibnu Wa'il atau Al-Aswad Ibnul Muttalib ya, dan Umayyah Ibnul Khalaf. Ini juga sama, bertemu dengan Rasulullah, lalu ini para pemukanya kaum Quraisy juga sama, mengatakan, hai Muhammad, kemarilah, sembahlah apa yang kami sembah, maka kami pun akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan marilah kita bersama-sama bersekutu di dalam perkara ini secara keseluruhan. Maka kemudian turunlah firman Allah, yaitu surat Al-Kafirun, ini surat ke-109 ini. Jadi cukup menarik di 3 riwayatan ini ya, 4 periwayatan ini, itu yang kita perlu sadari bahwa proses Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran itu mengalami beberapa fase yang cukup cukup diplomatis begitu ya, cukup dilematis. Ya, ini kalau tidak benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Rasulullah SAW itu berulang, mungkin puluhan kali ya, diuji baik secara akal manusia begitu ya, diplomasi akal manusia ataupun diplomasi yang tidak masuk akal gitu ya. Seperti kemarin kejadian di surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Ya, itu kan juga sama. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menghancurkan atau melemahkan dari dakwah Rasulullah SAW ya, dikirim bukhul. Itu contoh. Ini kita bacakan ya, surat Al-Kafirun. Suratul Kafirun makiyatan au madaniyatan. Wa ayatuha sittah. Jadi surat Al-Kafirun ini menurut keterangan di kitab tafsir Jalalain itu ada 2 riwayat, yaitu makiyah atau madaniyah ya. Ini penting untuk kaitannya kalau di dalam surat tersebut ada mengandung hukum-hukum gitu ya. Nah, ayatnya itu berjumlah 6 ya, berjumlah 6 ya, bukan 7 ya, 6. Dan turunnya sesudah surat Al-Ma'un ya. Surat ini diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Nazilat lamma qala rahtum minal musyrikin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'abbidul hadna sanatin wa nu'abbidu ilahaka sanatan. Seperti yang tadi kami ceritakan ya. Surat ini diturunkan sewaktu segolongan dari kaum musyrik mengatakan kepada Rasulullah SAW, sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun. Kami pun akan menyembah Tuhan kamu selama 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya, kalau ala pesantren itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu punya konteks yang berbeda. Ar-Rahman adalah sifatnya kasih sayangnya Allah yang luas. Luas itu kepada siapa saja Allah memberikan sifat
Ar-Rahman. Mau beribadah maupun tidak, Ar-Rahman tetap semua orang dapat, gitu ya. Semua orang bisa mendapatkan Ar-Rahmannya. Bukan hanya bisa, pasti mendapat Ar-Rahmannya. Tetapi Ar-Rahim itu hanya khusus untuk mereka yang yang patuh hanya kepada Allah. Kalau di bahasa pesantren itu Gusti Allah moho welas ing akhirat beloko. Jadi hanya memberikan belas kasihnya itu hanya nanti di akhirat saja. Maksudnya adalah kepada orang-orang yang beriman. Makanya kalau Ar-Rahman itu cintanya meluas, kalau Ar-Rahim cintanya mendalam, gitu ya. Tidak mengudara, Pak, ya. Terus iri gitu. Udah udah darat, laut, udara gitu ya. Kan meluas darat. Dalam berarti laut. Siapa tahu matra ketiga kan ikut iri gitu ya, ke udara gitu. Artinya enggak. Jadi itu sering saya guyonan gitu ya. Kan ya gitu, kan matra 3 ya, Pak ya. Ini ada yang dari angkatan betul. Kan matra darat ya kan, maksudnya TNI Angkatan Darat kan meluas. Jadi itu sifat Ar-Rahman. Kalau yang laut mendalam, sifat Ar-Rahim. Ya, sifat yang mengudara apa, Dok? Ya belum, saya cari nanti ya. Maksudnya biar nggak iri gitu kan, kita dekatnya sama TNI AU ya. Nih. Kita lanjut nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. La a'budu fil hali. Ya. Aku tidak akan menyembah, maksudnya ya, sekarang aku tidak akan menyembah, ya. Ma ta'budu la a'budu ma ta'budun minal asnami, ya, dari penyembahan kepada yang kalian sembah, yakni berhala, ya, berhala, sesembahan itu, ya. Wala antum abiduna ma a'bud, ya. Wala antum abiduna fil hali. Jadi maksudnya dan kamu sekalian tidak menjadi penyembah sekarang, ya. Ini perlu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, ya. Yaitu fil hali, dalam saat ini. Maksudnya saat ini, saat ayat ini turun, ya. Karena sebagian nanti dari orang-orang yang diajak bicara dengan ayat ini, pada akhirnya dia juga akan beriman di masa yang akan datang. Wala antum abiduna ma a'bud. Maksudnya ma a'bud yaitu wa huwa Allahu ta'ala wahdah. Maksudnya adalah yang kita sembah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ana abidu, ya, dan saya tidak menjadi, ya, fil istiqbali, saat sekarang itu tidak, di masa yang sekarang tidak menyembah, ya, ma'abadtum, ya, tidak menjadi penyembah apa? Ma'abadtum, yaitu sesembahan yang kalian sembah, ya. Wala antum abiduna fil istiqbali, ini juga sama, ya. Dan kalian juga tidak menjadi penyembah dari, ini kenapa diulang, ya, di ayat kelima ini diulang lagi untuk menguatkan, ya. Jadi di ayat Al-Quran itu sering diulang-ulang, itu salah satunya adalah untuk taukid, ya, untuk penguatan gitu, untuk penekanan, ya, penegasan. Dan kalian tidak menjadi penyembah fil istiqbali, di saat ini, ya, ma'abud, ya, dari yang yang kita sembah. Ilmillahi minhum annahum la yu'amminu wa itlaqum ma'alallahi wajjahal muqallabah. Jadi kalian, ya, tidak pula menjadi penyembah, ya, tidak pula menyembah di masa yang akan datang, gitu, ya, yaitu apa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga sudah mengetahui melalui ilmunya bahwasanya mereka di masa akan datang pun tidak akan mau beriman.
Disebutkan lafadz ma dengan maksud Allah adalah hanya meninjau dari segi muqabalahnya. Ya, tentu ma, ya, kalimat ma'abud itu bukan menunjukkan bahwa Allah itu barang gitu ya, bukan, tapi untuk kaitannya dengan segi bahasa saja. Gitu. Dengan kata lain bahwa ma yang pertama tidaklah sama dengan ma yang kedua. Maksudnya yang kalian sembah dengan yang kita sembah itu tidak setara begitu ya, tidak setara, tidak sama. Ya, ini hanya dari segi kebahasaan saja. Lakum dinukum asyirka, ya, yaitu bagi kalian, untuk kalianlah agama kalian, yaitu agama kesyirikan, ya. Waliyadin, dan bagi untukku, yaitu agamaku, yakni al-Islam. Nah, ayat ini diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka. Jadi ayat-ayat kalau ini kita sepakati, ya, kita ikut dengan ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Kafirun ini adalah surat Makiyah, ya, maka bersesuaian dengan keterangan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu mengatakan bahwa kalau ayat ini turunnya di Mekah itu jarang sekali ayat-ayat mengenai perang. Karena kondisi saat di Mekah itu adalah kondisi umat Islam tidak dalam jumlah yang ideal untuk bisa melakukan perlawanan. Begitu. Makanya di Mekah khasnya ayat-ayatnya pendek, begitu ya, tegas, dan menceritakan atau menerangkan, menjelaskan sesuatu yang sifatnya pondasi-pondasi dasar dari keagamaan kita. Ya, berbeda nanti dengan ayat-ayat yang di Madaniyah, ya. Kesannya ayat Madaniyah itu lebih banyak berkisar tentang bagaimana membangun peradaban. Begitu. Nah, dalam keterangan yang lain ini disebutkannya ya idofah yang terdapat pada lafadz ini tidak disebutkan oleh ahli qiraah sab'ah. Harusnya waliyadini gitu ya, ada ya-nya, waliyadini. Tapi kan kita membacanya hanya waliyadin gitu ya, nggak ada i-nya di belakang. Baik ke dalam waqaf maupun wasal. Akan tetapi Imam Ya'qub menyebutkannya dalam kedua kondisi tersebut. Jadi ada juga yang membacanya lakum dinukum waliyadini. Nah, itu juga ada dasarnya. Jadi tidak waliyadin gitu ya. Itu di surat Al-Kafirun. Jadi di 6 ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah menegaskan, ya, kepada Rasulnya bahwa tidak ada tawar-menawar, ya, tidak ada negosiasi mengenai bagaimana tata cara beribadah, gitu ya. Ini memang fokus kepada ibadah. Kalau panjenengan masih ingat di pekan sebelumnya, kita kan ketika membahas surat Ikhlas, Al-Ikhlas itu adalah surat yang menjadi pokoknya agama kita, ya. Agama kita kan pokok ibadahnya kan dua, ya. Ada ibadah itu ditopang dari dua. Yang pertama adalah niat, ya, ikhlasun niat dan ikhlasul amal. Nah, ikhlasul niat itu didasarkan pada surat Al-Ikhlas, sedangkan ikhlasul amal, bagaimana kita melakukan ibadah, tata caranya itu secara prinsip itu dijelaskan di surat Al-Kafirun. Makanya dua surat ini adalah dua surat yang cukup populer gitu ya di kita, karena disunahkan dalam berbagai macam sholat gitu ya, di sholat sunnah. Nanti kalau di keterangan tafsir yang lain, di misalnya Ibnu Katsir dan lain sebagainya, itu salah satu surat yang cukup sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Misalnya sebelum subuh itu Rasulullah membaca dua surat ini, ya, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Tetapi bacanya banyak, Bu, tidak kayak kita ya, cuma sekali. Kalau di keterangan Ibnu Katsir itu, kalau tidak salah ya, bahasanya itu 15 sampai 20 kali dalam sekali membaca. Jadi mengulang 15 sampai 20 kali. Gitu. Karena menikmati kan. Kalau kita kan pengen cepet gitu ya. Dengan alasan kalau lambat nanti digoda sama setan, Dok. Jadi biar cepat selesai. Jadi setannya mau menggoda belum jadi.
kok udah selesai. Jadi sholatnya kok udah selesai, setannya baru toto-toto gitu ya, mau goda, terus ternyata selesai. Ya gimana ya. Kita lanjut. Nah, yang menarik ya dari kalau kita tadabbur dari dakwahnya Rasulullah SAW di dalam proses tadi di dalam surat Al-Kafirun, itu ada tiga poin penting. Yang pertama adalah kemurnian niat. Jadi kita meniatkan semua amal ibadah seperti halnya Rasulullah SAW itu, kalau saja Rasulullah, dan tidak mungkin ya, kalau saja Rasulullah tergoda untuk mendapatkan harta, tahta, wanita, berarti Rasulullah niatnya tidak ikhlas. Berarti ya seperti itu, dia akan tergoda dengan mudah kan? Dengan mudah, dia udah diiming-imingi dikasih harta tadi kan? Kalau kamu pengen menjadi orang yang terkaya, kita kumpulkan. Ya, kalau dalam hadis yang lain disebutnya seperti itu. Kalau kamu pengen jadi orang yang terkaya di antara kami, maka kami akan menyediakan berbagai macam harta, terus dikumpulkan. Nah, dikumpulkan, diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan hartanya dan mengukuhkan dirinya sebagai orang yang terkaya di Mekah begitu. Begitu pula wanita, begitu pula keputusan atau kekuasaan gitu ya, harta, wanita dan tahta itu diserahkan semua. Nah ini ujian pertama kan, itu bisa dilewati. Makanya Rasulullah SAW berpikirnya adalah ya kalau ini kaitannya dengan negosiasi, pasti Allah nanti akan kasih jalan keluar atau kasih petunjuk gitu ya. Makanya tadi di hadis yang pertama ya dari Ibnu Abbas itu, Rasulullah ketika ditawari seperti itu, maka Rasulullah menjawab, ya udah kita tunggu nanti dari ayat yang akan turun begitu. Meskipun Pak, Bu, kalau ayat Al-Quran turun itu bukan seperti kita request ya Bu ya, wah request gitu, proposal, tolong dong ini ada masalah gitu ya, terus dikirim nunggu balasan gitu ya, kita WA gitu, nggak seperti itu. Jadi ayat Al-Quran itu turunnya ya dalam beberapa, misalnya dalam beberapa contoh di Al-Quran begitu gitu. Bahkan sempat diabadikan di surat Al-Kahfi misalnya, itu Rasulullah SAW terkadang terlampau percaya diri gitu. Ya bukan percaya diri ya mungkin ya, terlampau menjawab terlalu cepat. Misalnya pada saat ditanya tentang 3 hal, ujiannya Rasulullah SAW menjadi nabi itu banyak ya. Salah satunya ini, ketika ditanya 3 hal. Yang pertama tentang sekelompok orang yang tidur sekian lama di gua atau ashabul kahfi. Yang kedua, ceritakan tentang Dzulqarnain. Itu juga menjadi bagian yang dipertanyakan oleh kafir Quraisy yang diinisiasi oleh Yahudi Madinah. Yang ketiga adalah ceritakan tentang ruh. Nah, ketika ditanya seperti ini, Rasulullah menjawab saat itu ya, belum ada syariat menjawab insya Allah. Saat itu jawabnya, ya, nanti malam atau besok aku sampaikan tentang hal tersebut. Nah, Rasulullah SAW itu selama 15 hari, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu 15 hari, ada yang menyebutkan di tafsir lain sampai 1 bulan, itu ayat nggak turun, Pak. Menjawab 3 pertanyaan tadi, ayatnya nggak turun. Wah, kalau kita kan udah mati gaya kan, 30 hari Pak, 15 hari kan ditanya kok nggak ada jawaban, wah kan udah hancur reputasi kan. Tapi namanya Nabi ya, namanya Rasulullah SAW itu tidak gentar ya, tidak gentar, tidak takut. Pasti ini ada satu hal yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini tidak mungkin dibuat oleh Rasulullah. Ya kalau misalnya ditanya tadi, ya udah jawab aja semampunya kan. Ya alamiahnya manusia yang tidak punya bakat nabi, ya langsung dijawab gitu aja. Nah ini kan berbahaya. Nah itu pertama dari kemurnian niat, bahwa Rasulullah SAW membawa agama ini bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi memang sudah menjadi tugas mulia yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, kemurnian amal. Tadi kan ditawari ya, setelah ditawari seperti itu, outputnya adalah apa? Bergantian. Tahun ini kamu nyembah Tuhan kita ya, Tuhan tadi ya, berhala-berhala itu. Tahun depan kita nyembah Tuhan
Tuhanmu gitu ya, saling bergantian. Nah, ini menjadi poin yang kedua, yaitu tentang konsep tasamuh dan talbis. Nah, ini ada dua konsep yang penting untuk Bapak Ibu pahami. Ini bedanya tipis sekali ya antara toleransi dan campur aduk. Toleransi dan campur aduk. Ini harus jelas ya, kita harus jelas di titik mana kita harus tegas bahwa tidak ada toleransi sama sekali, tetapi di sisi lain kita juga jangan mencampur adukkan, gitu ya. Kalau tadi kan caranya dicampur aduk ya, hari ini nyembah berhala, terus tahun ini nyembah berhala, setahun depan nyembah Allah. Nggak bisa seperti itu namanya campur aduk. Ya, di dalam surat Al-Baqarah jelas ya, kita tidak diperbolehkan untuk mencampurkan yang hak dan yang batil. Allah itu hak, ya benar adanya, sedangkan berhala itu tidak benar, jadi kita nggak boleh campur. Nah, itu untuk kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya akidah, ya, sesuatu yang sifatnya fondasi dasar. Itu tidak bisa kita campur adukkan. Ya, ada bagian-bagian yang bisa kita toleransi, kita bisa berjalan secara bersamaan. Contohnya apa? Misalnya, kalau masih dalam surat Al-Baqarah yang kemarin kita kaji juga, yaitu tentang ayat tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi kita sudah punya batas tegas bahwa ini berhala tidak boleh disembah, ini Allah yang berhak disembah. Tetapi kita tidak memaksa, kita tetap mentoleransi. Kalau kamu belum ada hidayah untuk menyembah sesuatu yang seharusnya disembah, kita tidak akan mengganggu atau memaksa. Ya, meskipun di dalam konteks ayat tersebut awalnya adalah karena ada seorang orang tua yang memaksa anaknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena itu malah justru nanti akan membuat Islam disebarkan dengan paksaan. Dan selama Islam disebarkan dengan cara seperti ini, insya Allah akan sulit bisa berkembang karena menyembahnya itu karena dipaksa, bukan karena kesadaran sendiri individu. Nah, jadi di situ nggih perbedaannya. Jadi kalau panjenengan misalnya nih contoh yang hanya ini bukan bulan-bulan yang biasa ada kan ini ada pertentangan seperti ini. Kalau di bulan-bulan Desember gitu ya, itu biasanya mulai itu ya. Isu lama gitu ya, terus di apa namanya? digoreng lagi ya biar renyah gitu ya. Yaitu tentang konsep tasamuh dan talbis gitu ya. Ya, ini harus jelas ya. Kapan kita toleransi? Kita boleh toleransi untuk hal-hal yang tidak sifatnya akidah ya. Sifatnya muamalah itu sangat-sangat toleransi kita ya. Sangat toleransi. Tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah, maka kita tidak ada ruang untuk toleransi gitu ya. Itu contoh dari kaitannya dengan kemurnian amal dan konsep tasamuh dan talbis. Nah, yang ketiga, yang penting juga. Nah, agama kita itu adalah agama yang eksklusif, Pak. Bukan agama yang inklusif. Ya, agama ini bukan agamanya Muhammad, bukan, tetapi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka, kalau seperti ini, agama ini tidak menjadi beban buat kita. Agama itu tidak menjadi sesuatu yang memberatkan buat kita. Justru kita dibantu oleh agama untuk melewati kehidupan ini dengan mudah. Nah, makanya ada konsep eksklusivitas. Artinya, contoh, ketika ada satu hukum mengenai ibadah atau mengenai kegiatan kita dalam seharian, kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Aturannya bagaimana? Kalau aturannya sejelas, aturannya sudah baku, maka itu harus kita ikuti. Tidak ada usulan dan lain sebagainya. Nah, ini konsep eksklusivitas dalam beragama. Jadi kita memang agama yang dalam tanda petik, ya ini saya rangkumkan sebagai konsep eksklusif ya. Jadi qala Allah dan qala Rasulullah SAW. Itu agama kita seperti itu. Ya, tidak berdasarkan apa yang kita inginkan begitu ya. Nah, meskipun berdasarkan apa yang Allah dan Rasul-Nya gariskan atau perintahkan, insya Allah itu tidak akan bertentangan dengan apa yang kita miliki. Ya.
Coba bayangkan kalau kalau kita misalnya mau secara reflektif ya melihat Rasulullah SAW itu kan hadir di tengah daerah yang sangat gersang, Pak. Tapi justru disyariatkan wudhu, ya kan? Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa, nih, kalau kita renungkan. Kok bisa Nabi yang tinggal di daerah yang sangat gersang, sulit air begitu ya, tapi syariatnya wudhu, ya syariatnya menggunakan air. Nah itu kan sudah tidak bisa dinalar ya kalau misalnya orang yang pada saat itu apa namanya hidup, mestinya ya kita cari yang mudah aja, ya tidak menggunakan syariat air, yaitu misalnya tayamum aja gitu ya, kan enggak. Ternyata Allah memerintahkannya untuk Rasulnya mendakwahkan tentang konsep bagaimana bersuci menggunakan air, baik itu wudhu ataupun mandi. Itu contoh bagaimana eksklusivitas, ya dari situ. Sholat juga begitu, ya sholat kalau Bapak Ibu melihat ya dari ayat-ayat yang mengatur tentang sholat itu juga kaitannya kalau dengan kondisi Arab yang seperti itu maka akan sangat berat sekali ya proses apa namanya melakukan ibadah itu. Tetapi di sisi lain di dunia yang lain gitu ya itu sangat nyaman. Saya kayak kita di sini ya di Indonesia sangat nyaman dalam melakukan perintah-perintahnya ya. Bahkan mungkin ya sebagian menganggap kita itu seperti ya penggalanya surga gitu ya. Karena surga apa air mengalir kan gitu kan gambarannya kan itu ya di tempat kita itu kan biasa air mengalir kan di depan mata gitu ya. Ya, itu contohnya ya, tapi tentu itu bukan bukan yang dimaksudkan itu. Oke. Ya, ini tentang materi di surat Al-Kafirun. Oke, ini selanjutnya di surat Al-Kautsar. Mungkin ada yang ingin didiskusikan? Waduh, ini dosennya keluar ya, membuka pertanyaan. Nonton nggak? Ada nggak yang ingin didiskusikan atau mau ditanyakan terkait dengan surat Al-Kafirun ini? Oke, 3 tadi konsep yang kita bisa ambil tadabur tentang apa namanya surat Al-Kafirun ya, tentang surat yang menggambarkan bagaimana kita beramal harus ikhlas juga ya, caranya harus ikhlas murni sesuai dengan apa yang Allah gariskan. Ada monggo Pak. Nggih. Baik, nggih. Nah, ini pertanyaannya berat ya. Pastinya levelnya MUI lah yang jawab ya. Jadi kemarin ya, ini juga cukup menarik nih. Apakah tindakan dari apa salah satu tokoh agama mungkin ya, tokoh agama umat Nasrani ya mungkin ya kalau dalam bahasa kita umat Nasoro gitu ya. Meskipun di umat Nasrani sendiri kan ada 2 paus ya, ada yang untuk ortodoks dan ada yang Katolik begitu ya. Itu memang sangat simpatik begitu ya, perilakunya itu sangat simpatik Ibu. Makanya kan sering dikatakan ya, mungkin sebagian penjenengan sering mendengar bahwa mereka adalah agama kasih gitu ya, agama yang mendahulukan bagaimana penyelesaian itu dengan apa ya, dengan damai ya, dengan tenang begitu. Meskipun kalau lihat dari sejarahnya, lihat dari sejarah yang ada begitu, bahwa syariatnya Nabi Isa itu kemudian sudah digantikan oleh syariatnya Rasulullah SAW. Contohnya nih yang paling sederhana ya, syariatnya Nabi Isa itu anaknya Maryam ya, ibunda Maryam itu syariatnya ketika disakiti ya tidak melakukan perlawanan yang keras begitu ya, perlawanannya dengan perlawanan yang kasih juga ya. Satu, ketika berperang itu harta rampasannya tidak diambil ya, jadi dibiarkan dimiliki oleh si apa namanya ya orang kafirnya itu. Bahkan kan satu ya, meskipun saya belum memperdalam nih sumbernya ya, tapi ada satu cerita bahwa ketika ditanyakan kepada Nabi Isa mengenai apa namanya kerajaan Roma pada saat itu yang sedang berkuasa, terus masalah uang dan sebagainya, itu Nabi Isa
tidak banyak melakukan agresif gitu ya, perlawanan atau dakwah yang agresif. Dakwahnya itu sangat damai gitu ya, dakwah yang sembunyi-sembunyi, yang tidak kemudian terang-terangan, yang begitu head to head dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Nah itu syariat itu kan dicirikan nabinya pun ya, kan nabinya tidak menikah. Nabi Isa kan tidak menikah ya. Terus juga nabinya jarang kelihatan makan, Bu. Ya, Nabi Isa itu kan jarang kelihatan makan, jarang ada kelihatan di pasar, ya. Ya, makanya nabi kita itu digelari ya, di apa namanya? Disifati di dalam Al-Qur'an itu seorang nabi yang jalan ke pasar dan makan, ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya perubahan syariat. Cara pendekatan kebenaran disampaikan tidak hanya dengan cara kasih yang diajarkan gitu ya, dengan dicontohkan oleh Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad menjadi juga tegas ketika hak-haknya atau sesuatu yang memang harusnya didapatkan itu tidak diberikan. Maka ada perlawanan di sana. Begitu. Nah, kaitannya misalnya mencium ya seperti kita juga ya, ketika diberikan penghormatan yang baik ya kita harus balas yang sama atau yang lebih baik lagi. Saya kira itu konsep adab saja ya, konsep tasamuh gitu ya. Bukan kemudian misalnya ya yang kemarin menjadi gorengan di media sosial kan kaitannya dengan azan yang di apa namanya di ya apa running text ya, adanya running text gitu ya. Di mute gitu misalnya. Nah, ini apakah itu termasuk dalam konsep tasamuh begitu ya, konsep toleransi. Nah, ini cukup menarik karena kalau kita lihat dari syariat agama kita itu semua sudah jelas dalam aturan yang ada. Maka konsep-konsep seperti ini, konsep-konsep dalam tanda petik ya, moderasi atau toleransi yang kebablasan tadi bukan menjadi tasamuh tapi bisa jadi nanti talbis. Ya, bisa menjadi mencampur adukkan. Ya, ini kepentingannya apa? Kan juga mereka tidak terganggu juga sebenarnya. Tiap hari juga dengar kan. Nah, itu konsepnya kan sebenarnya kurang tepat. Ya. Mereka difasilitasi di sini gitu ya, berkembang begitu ya. Kita tidak kemudian memerangi, itu saja sudah luar biasa kan. Penerimaan kita terhadap mereka. Nah, kadang kita tuh ada sindroma khawatir ditolak, Bu ya. Jadi saking baiknya kita gitu ya, sampai orang lain tidak pengen pun kita kasih gitu kan, jadi lucu ya. Nah, makanya perlu dilihat apakah tindakan moderasi tadi mencoba untuk berkawan gitu ya, mencoba untuk apa? Mencoba untuk mengenakkan ya, menyamankan, itu juga harus ada kaitannya dengan batas-batas yang jelas. Ya. Ya contoh kayak gitu, misalnya karena tetangga kita non muslim gitu, oke, azannya dikecilin aja, ya enggak juga gitu ya. Artinya justru harus kita perjelas bahwa konsep yang dimaksud apa. Konsepnya agama kita ya azan seperti itu gitu ya. Adapun yang kemudian menjadikan sering apa ya istilahnya menjadi perdebatannya kan ya kalau azannya enak didengar ya. Masalahnya kadang azannya enggak enak didengar ya. Masalahnya itu. Jadi bukan masalah syariatnya tapi bagaimana praktek di lapangannya yang mungkin perlu modifikasi, perlu perbaikan. Yang diperbaiki yang kurangnya itu bukan syariatnya terus kemudian dihilangkan. Nah, itu cukup menarik karena hubungannya dengan akidah kita kan. Ya, kaitannya apa nih? Untuk penghormatan kan sudah kita menghormati dengan baik, sudah ada koridornya, itu kebablasan menurut saya ya. Konsep seperti itu. Jadi kalau konsep misalnya menyambut gitu ya, memeluk, menyium gitu ya, itu kan satu bentuk persahabatan ya, dan itu menjadi simbol gitu ya, simbol bahwa kita dengan mereka itu tidak dalam kondisi yang apa ya istilahnya ya, mungkin bertengkar begitu ya, bertengkar. Meskipun di dalam Al-Quran kan kalau kadang kita ambil ayat-ayat tertentu memang sudah jelas bahwa mereka tidak pernah akan ridho terhadap kita ya, karena memang konsepnya ya mereka tuh tahu Bu sebenarnya ya, kalau misalnya agama kita tuh agama yang benar. Sebagian besar dari mereka tahu. Tetapi harap diingat bahwa orang tahu saja belum tentu melakukan yang dia tahu. Ya, makanya kenapa hidayah itu begitu mahalnya. Ya, begitu mahalnya. Ya, tidak bisa dipaksakan. Ya, tidak bisa dipaksakan. Kadang orang sudah tahu ini agama yang benar tuh ini gitu. Tapi
Ya gimana ya, misalnya ya, karena dia sudah dalam lingkungan yang seperti itu, kemudian juga tidak terbayang ya, tidak mendapat hidayah lah mungkin ya, paling tepatnya tidak mendapat hidayah, akhirnya merasa bahwa meskipun benar tapi nggak dilakukan. Ya, itu contoh seperti itu. Jadi itu saya kira konsep tasamu, tapi yang running text itu kebablasan. Kan nggak usah pakai running text ya, biasa aja sih ya kan, kita artinya nggak usah apa namanya, caper gitu ya Pak. Cari perhatian gitu. Kenapa? Lebay ya, berlebihan ya. Israf ya, berlebih-lebihan. Oke, itu nggih. Kita lanjut. Nggak pas ya, udah jam 8.15 ya. Oke, kita lanjut di surat berikutnya. Oke. Selanjutnya adalah suratul Kausar ya, atau surat tentang nikmat yang sangat banyak ya. Al-Kausar itu bisa diartikan dengan banyak. Al-Kausar itu diartikan sebagai, kalau Al-Kafirun tadi orang-orang kafir, kalau Al-Kausar ini bisa banyak. Artinya adalah nikmat yang sangat banyak, satu. Atau Al-Kausar ini mengambil dari nama satu telaga di dalam surga yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini asbabun nuzul surat Al-Kausar di kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Diriwayatkan Imam Bazzar dan lainnya menyampaikan sebuah hadis dengan syarat yang sahih melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah menceritakan bahwa Ka'ab ibn al-Ashraf datang berkunjung ke Mekah. Ini Ka'ab ibn al-Ashraf adalah Yahudi Madinah. Ya, orang-orang Quraisy berkata kepadanya, "Engkau adalah pemimpin mereka. Tidakkah kamu melihat orang yang sabar lagi terputus oleh kaumnya ini?" Maksudnya adalah Nabi Muhammad. Dia mengira bahwa dirinya lebih baik daripada kami. Padahal kami adalah ahli haji, pemilik sikoyah dan sidana. Lalu Ka'ab ibn al-Ashraf itu menjawab, "Kalian lebih baik daripadanya." Maka turunlah surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat ini ayat yang ketiga yang turun ya. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, ini berkaitan dengan dialog dari antara orang-orang Quraisy dengan orang Yahudi Madinah. Jadi kalau panjenengan baca di Al-Qur'an ya, itu sering kata kafir, kata Yahudi dan Nasoro itu dipisahkan secara tegas. Kenapa? Karena sama musyrik, satu lagi musyrik ya. Nah, musyrik itu biasanya merujuknya kepada orang-orang di Mekah ya. Jadi orang-orang di Mekah itu tahu bahwa Tuhannya Allah, tetapi mereka masih menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat gitu ya. Itu mereka masih nyembah. Jadi kalau dia beribadah, tahu ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi menurut mereka saya nggak bisa langsung pada Allah, tapi harus melalui berhala-berhala ini. Nah, itu orang yang musyrik ya, menyekutukan Allah dengan. Kalau orang-orang Yahudi enggak, orang Yahudi ya, Yahudi dan Nasrani itu jelas ya, mereka tidak menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, enggak ya. Mereka tahu kalau itu berhala, nggak mungkin bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Tetapi mereka orang-orang Yahudi itu kan digelari di dalam surat Al-Fatihah Al-Maghdub ya, orang yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka tuh tahu kebenaran, tapi seringkali tidak mengambil kebenaran itu sebagai bagian dari keyakinannya. Ya, perilakunya tuh, ya Allah, memang kenapa kemudian ya sering dijelaskan para ulama, kenapa orang-orang Yahudi itu banyak sekali diturunkan nabi, diturunkan ayat, diturunkan nabi untuk mereka, kitab untuk mereka. Ya, kenapa? Salah satunya karena mereka itu ketika mendapati kebenaran, seringkali mereka tidak langsung merespon dengan baik. Ya, jadi dipikir dulu, menguntungkan nggak buat saya? Kalau menguntungkan tak ambil, kalau enggak tak tinggal, tak lawan gitu. Nah, itu juga sama seperti kejadian ini. Ya, kejadian seperti ini si Yahudi Madinah dan
kafir Quraisy Mekah itu saling mengejek dalam tanda petik ya, melakukan propaganda. Bahasanya ya ilmiah. Melakukan kampanye gitu. Ya, kalau Nabi Muhammad adalah orang yang terputus. Maksudnya terputus adalah karena tidak punya anak laki-laki ya, tidak punya keturunan. Karena semua anak laki-laki dari Rasulullah itu ya, itu tidak sampai dewasa. Ya, tidak sampai dewasa. Lahir terus beberapa saat kemudian meninggal. Lahir kemudian meninggal. Nih. Berapa Bu anaknya Rasulullah laki-laki, yang laki-laki? 7. 3. Ibu-ibu Pak, ibu bapak-bapak udah apa? Berapa Bu? Bu ngantuk apa Bu? Putranya Rasulullah berapa Bu? 7. Putra, anak laki-laki maksudnya. 3 ya. Ya, untung bener ya jawabnya ya. Kalau nggak bener biasanya saya godain. Kalau anaknya Raffi Ahmad berapa? Itu guyon, maksud saya guyon. Kok anaknya Raffi Ahmad apal, anaknya nabinya sendiri nggak apal. Siapa aja Bu namanya Bu? Ada yang tahu nggak Bu? Namanya anaknya Rasulullah yang 3 tadi. Ada yang tahu? Sakit menyebutkan? Angkat tangan Bu, angkat tangan. Ayo Bu, angkat tangan Bu. Hah? Ayo Bu, 1, siapa Bu tadi? Sudah disebutkan betul. Qasim, ya. Makanya Rasulullah itu gelarnya ya Abul Qasim atau Abal Qasim gitu ya. Siapa Bu? Depannya A atau yang I? Depannya A atau I? Ibrahim, ya. A-nya Abdullah, ya, Abdullah. Ada yang menyebutkan Qasim itu atau Abdullah itu atib, ya, artinya wangi atau bersih gitu. Itu juga ada. Ya, jadi gelarnya ada beberapa ya. Kalau nggak Abdullah itu Al-Qasim itu digelari dengan atib, antara 2 itu. Jadi 3 nih, putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari 2 istri ya, dari 2 ibunda. Ibunda Khadijah itu 2, Abdullah dan Al-Qasim ya, Qasim. Kalau ibunda Maria Al-Qibtiyah itu Ibrahim. Nah, ini ketika Al-Qasim meninggal. Makanya surat Al-Kautsar ini secara kuatnya itu termasuk golongan makiyah ya. Golongan ayat-ayat makiyah, bukan ayat madaniyah. Meskipun ada juga nanti yang berpendapat madaniyah. Tapi yang paling kuat, yang paling ulama sepakatnya itu makiyah. Itu nih Bu, 3. Kalau putrinya berapa Pak? Nah, sekarang kan laki-laki kayak ibu. Kalau putrinya berapa Pak? 4. Alhamdulillah. Siapa aja Pak? Fatimah dari belakang itu ya, berarti yang paling kecil ya. Gak apa-apa, orang Jawa kan senengnya bontot. Zainab, Ruqayyah, Kulsum. Alhamdulillah, lengkap. Oke. Lanjut ya, ini kalau dari riwayat yang lain ya, dari Imam Ibnu Hatim menyampaikan sebuah hadis mengenai Az-Zadi yang telah menceritakan bahwa orang-orang Quraisy apabila ada seorang laki-laki ya, terus kemudian ada seorang laki kematian anak laki-lakinya, maka mereka mengatakan si fulan itu telah terputus atau gelarnya al-abtar. Ya, abtar itu artinya terputus. Maksudnya terputus keturunannya, dia tidak bisa melanjutkan. Kan kalau di masyarakat Arab itu sampai hari ini ya, yang menjadi keberlanjutan adalah dari jalur laki-laki ya, dari laki-laki. Meskipun Rasulullah SAW itu jalurnya dari perempuan ya, karena anak laki-lakinya meninggal semua kan. Dan kenapa kemudian anak laki-lakinya meninggal semua juga itu sebagai bagian dari bentuk tanda kenabiannya. Nah, tanda kenabiannya memang di dalam tanda-tanda kenabian akhir zaman itu dia punya anak laki-laki dan anak laki-lakinya meninggal. Itu memang sudah disebutkan di dalam kitabnya di Yahudi ya, di kitabnya Taurat atau di kitab Injil itu sudah disebutkan bahwa ciri-cirinya Nabi seperti itu. Ya. Ketika putra Nabi SAW meninggal dunia, maka Al-As ibnu Wa'il mengatakan Muhammad telah terputus. Dan lalu turunlah ayat ini. Imam Baihaqi di dalam kitabnya
Ad-Dalail itu juga menyampaikan hadis yang serupa melalui Muhammad ibnu Ali. Di dalam hadis yang disebutkan bahwa nama anak yang meninggal adalah Al-Qasim. Ya, Al-Qasim. Berarti ini periodenya kemungkinan besar ya. Kalau di sini juga disebutannya Makiyah atau Madaniyah ya. Jadi Makiyahnya dulu yang dikuatkan karena kalau merujuk dari meninggalnya Al-Qasim, Al-Qasim itu kan anaknya Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu tidak pernah merasakan di Madinah. Ya, beliau wafat ya sebelum hijrah ke Madinah. Ya, jadi ini penting untuk kita tahu kronologisnya. Ya, meskipun ada juga yang pendapatnya bahwa Al-Kautsar ini masuk ke dalam ayat-ayat Madaniyah. Ya, jumlah ayatnya sama seperti An-Nasr yaitu di 3 ayat. Jumlah ayatnya 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka ya Muhammad. Ya, di sini disebutkan ya Muhammad. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Rasulullah SAW ya. Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar. Jadi Al-Kautsar. Apa itu? Dijelaskan di apa namanya di tafsir jalan lain, huwa nahrun. Dia adalah sungai atau ada yang menyebutkan telaga, haud ya. Huwa haud. Itu juga ada. Fi jannati di dalam surga. Ya, huwa hauduhu turid alaihi amathu. Jadi kelak akan menjadi tempat minum bagi umatnya. Ya. Wal kautsar al khairul katsir minan nubuwah wal Qur'an wasyafa'ah wa nahwiha. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatil Id ya, sholatil Id an-nahar ya, wanhar nusuka ya. Inna syani'aka au mubghadika ya. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ya, yakni orang-orang yang tidak ya marah lah atau emosi sama kamu, huwal abtar, mereka dialah orang yang terputus, al munqati an kulli khairin ya, jadi orang yang terputus dari semua kebaikan ya, au munqati al aqib, yaitu terputus dari jalur keturunannya. Nazilat fil Asibni Wa'il samman Nabi sallallahu abtar inda mauti ibnuhul Qasim ya. Jadi sesungguhnya ini saya terangkan bahasa Indonesia yang ini. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu hai Muhammad yaitu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Yaitu sebuah sungai di surga dan atau telaga milik Nabi Muhammad SAW yang kelak menjadi tempat minum bagi umatnya. Al-Kautsar ini juga bisa berarti kebaikan yang banyak. Yaitu apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu bukan sungai, bukan telaga, tetapi kebaikan yang banyak. Yang pertama, kenabian. Itu satu kebaikan atau Al-Kautsar. Yang kedua, Al-Qur'an. Yang ketiga, syafaat dan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Nah, karena kamu mendapatkan itu semua, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sholat di sini yang dimaksud adalah sholat Idul Ahar, Idul Nahar kalau di sini ya bahasanya Idul Nahar, atau sholat hari raya kurban. Dan berkurbanlah untuk manasik hajimu. Ini yang dimaksud adalah tentang orang-orang yang sedang berhaji ya. Makanya kan haji yang paling utama adalah haji yang tamattu, yang bayar dam. Ya, bayar damnya itu bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi karena senang ya, karena gembira ya. Orang lagi gembira terus berkurban gitu ya. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, yakni orang yang tidak menyukaimu, dialah yang terputus. Maksudnya adalah terputus dari semua kebaikan dan terputus keturunannya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang bersikap demikian. Dia adalah Al-As bin Wa'il. Sewaktu Nabi SAW ditinggal wafat putranya bernama Al-Qasim. Lalu Al-As menjuluki Nabi sebagai Abtar, yaitu orang yang terputus keturunannya. Nah, ini cukup menarik ya. Dari ayat yang ini kita bisa paham kenapa kemudian orang-orang kafir Quraisy itu sangat-sangat memanfaatkan semua kelemahan yang ada di dalam
diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi semakin digali kelemahannya, justru malah semakin bersinar, makin terang bukti kenabiannya. Nabi itu Bu sering sekali digoda dalam tanda petik ya, diuji berulang kali mengenai kenabiannya. Tetapi karena memang benar Nabi, jadi ya pasti lolos. Beda dengan Nabi palsu kemarin ya. Nabi palsu yang kemarin yang kita bahas kemarin yang bikin ayat-ayat Quran itu ya mati dan tidak berkelanjutan. Dan memang ketika dikaji juga nggak ada maknanya gitu, nggak ada sesuatu yang kemudian memberikan satu pencapaian ya, satu kebaikan gitu ya, satu manfaat gitu ya kepada kita semua. Jadi kalau kita lihat dari sini, dari surat Al-Kautsar ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita memang isinya adalah ujian. Ya, hidup ini pasti isinya ujian. Ya, kalau hidup ini isinya wijen, itu namanya onde-onde, Pak. Malah beloknya ke sana ya, Pak. Kayaknya serius banget loh, Pak. Sampai ngantuk. Jadi kalau hidup kita isinya wijen, berarti kita onde-onde, Pak. Bukan hidup di dunia gitu ya. Jadi tolong ya. Jadi kalau kita menghadapi ujian, memang kita sadar, alhamdulillah berarti kita masih di dunia gitu ya. Di dunia itu senang. Kenapa? Karena ya salah satu yang paling yang paling berharga adalah waktu di dunia. Karena waktu kita di dunia, kenapa sangat berharga? Karena tidak bisa diulangi dan dampaknya selamanya. Coba bayangin, gak enak banget kan? Kita melakukannya sebentar, tapi efeknya selamanya. Nah itu makanya harus hati-hati. Ya, kita tidak diperkenankan atau dilarang begitu ya untuk menjual dunia kita untuk akhirat. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Untuk kesenangan ya sebentar saja, terus akhirnya kita ya melupakan semuanya. Nah, itu kaitannya dengan Al-Kautsar. Jadi di sini ya kalau di dalam tafsir-tafsir yang lain menyebutkan Al-Kautsar ini sebagai bentuk bentuk nanti di kan setelah kita meninggal ya, kita semua meninggal ya Pak ya. Insya Allah ya, bukan insya Allah, pasti Pak. Bukan insya Allah Pak. Nggak mungkin ada orang yang sampai ratusan tahun, ribuan tahun, nggak ada ya. Jadi pasti kita mati ya, cuma masalahnya perkaranya siapa duluan kita kan nggak tahu ya. Iya, namanya itu rahasia. Makanya justru malah enak ya. Kalau kita nggak tahu malah enak. Kalau kita tahu malah bingung kadang ya. Contohnya Dok, lah ya saya sering kok ketemu pasien. Ini ngomong-ngomong pasien ya. Itu kadang dikasih tahu kan, ini harapan hidupnya sekian gitu ya. Sekian waktu. Itu kan sebenarnya itu enak ya. Kan berarti sudah tahu nih. Wah, jatahku tinggal 3 bulan misalnya ya. Misalnya itu ya Pak. Berarti kita sudah siap-siap nih 3 bulan ini mau ngapain aja, kan jadwalnya jelas gitu ya. Malah stres Pak ya. Ya itu makanya kita nggak dikasih tahu Pak. Seminggu ya, kurang seminggu lagi. Apa? Mempercepat ya jangan, nggak boleh ya. Tidak bisa juga dipercepat Pak. Nah itu karena kita tahu bahwa yang pasti ya kematian setelah mati, kemudian kita akan masuk ke dalam alam berikutnya, alam kubur ya atau alam barzakh. Ya di alam barzakh kemudian ya sebagian sudah kelihatan ya, yang saidun yang bahagia atau sakiyun yang merana menderita itu sudah kelihatan ya saat sudah masuk ke dalam liang kubur. Kemudian setelah itu kita akan dibangkitkan, yaumul ba'ats, akan dibangkitkan ya, bangun ya, dibangkitkan, kemudian kita akan dikumpulkan ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, dikumpulkan. Nah, saat itu sangat-sangat tersiksa sekali ya, karena kita menunggu dan menunggunya lama sekali gitu ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW harus bersujud kepada Allah, melakukan pujian-pujian yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, sehingga Allah kemudian mempercepat yaumul hisab ya, yaumul hisab. Tapi kita kan insya Allah rencananya kan enggak ya Pak ya, enggak ikut lah ya partai yaumul hisab, kan kita enggak ikut ya Pak ya. Amin itu Pak. Jadi kan mau ikut partai yang dihitung Pak? Enggak lah kan, enggak ya, enggak. Kita mau ikut yang jalur yang tidak dihisab ya. Kita insya Allah ikut di kelompok yang bighairi hisab ya, tanpa hisab ya. Enak ya kalau tanpa hisab tuh nonton kita, nonton. Wah itu yang dihisab lagi tegang ya, kita
Ya ikut panitia lah gitu kira-kira. Ikut panitia ya itu. Nah setelah di apa namanya dihitung, nah terus kemudian berjalanlah. Nah saat semua orang kehausan ya bagi umat kita akan mendapati Al-Kautsar, telaga telaga yang luar biasa yang disediakan oleh Allah ya untuk bisa umatnya minum ya. Ketika umatnya minum ya nanti kalau di dalam hadis disebutkan kita akan minum disuapi oleh Rasulullah SAW. Oh manis banget ya, Insya Allah. Ya itu semoga kita seperti itu gitu, disuapi gitu ya oleh Rasulullah. Setelah kita minum itu maka tidak akan pernah haus selama-lamanya gitu ya. Saya kira itu di sesi malam ini ya ada dua surat yaitu surat Al-Kautsar dan surat Al-Kafirun ya. Dua surat ini ya menggambarkan kepada kita pentingnya kita untuk menjaga perilaku atau tindak tanduk kita dalam beramal ya seperti di dalam surat Al-Kafirun, dan kita juga harus banyak bersyukur bahwa nabi kita diberikan ya, istilahnya privilege gitu ya, diberikan banyak kebaikan ya termasuk kita mendapatinya sampai sekarang yaitu dalam bentuk Al-Quran. Ini adalah bentuk dari salah satu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nabi-nabi yang lain bu setelah meninggal sudah hampir sulit untuk dicari jejaknya. Kalau nabi kita jejaknya begitu banyak bertebaran. Ya, itulah keistimewaan nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kalau ada mungkin satu atau dua pertanyaan terkait apa namanya surat Al-Kautsar. Cekap? Sepertinya cekap nih. Kita cukupkan untuk sesi di malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di pekan depan ya. Kita akan membahas tentang insya Allah ya di surat Al-Ma'un ya. Al-Ma'un ini sangat apa namanya menarik ya untuk kita kaji ya karena banyak sekali ya sampai hari ini surat tersebut masih sangat ya seperti seakan-akan ya seakan-akan surat itu turun terus tiap hari karena kelakuan kita masih diperingatkan di situ ya di surat Al-Ma'un itu ya. Ya, itu surat yang seakan-akan ya turunnya itu terus ya, terus-menerus turun gitu ya seakan-akan karena konteksnya masih atau pembicaraan tentang bagaimana kita itu cara beragama kita, sholat kita bagaimana dan lain sebagainya sehingga itu bisa menjadi pengingat buat kita. Itu untuk surat selanjutnya itu surat Al-Ma'un. Ya, ini adalah surat yang cukup menarik untuk kita kaji. Kalau kita tadi bicara tentang bagaimana dasar-dasar fondasi kita ya di dapur kita, kalau ini sudah tidak hanya di dapur tapi juga di luar yang dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.